Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Klasik, kembali lagi dengan saya di channel Galeri Klasik Nusantara. Sobat Klasik, video kali ini saya akan melanjutkan bahasan mengenai naskah yang sudah saya bahas bagian di video sebelumnya ya. Video sebelumnya saya membahas mengenai hizib atau amalan-amalan yang bisa digunakan oleh para Sobat Klasik untuk amalan keseharian. Nah, bagian selanjutnya dari naskah ini, di naskah yang sama berkaitan dengan jimat. Nah, sehingga video kali ini saya akan membahas tentang model-model jimat yang itu nanti berbentuk raja-raja yang ada di dalam naskah kuno. Nah, nanti untuk pengetahuan para Sobat Klasik, seperti apa model jimat yang menggunakan raja-raja nanti yang ditulis di kertas atau ditulis di tembok dan sebagainya yang digunakan oleh para masyarakat pada masa dulu. Nah, silakan saksikan video saya ya Sobat Klasik. Nah, pertama saya akan membahas mengenai jimat ketika akan menempati rumah baru. Ya, ada beberapa raja di dalam naskah ini yang bisa digunakan atau menjadi referensi para Sobat Klasik ketika mempunyai rumah baru, ketika akan menempatinya, maka dianjurkan di naskah ini dianjurkan untuk menempelkan jimat yang itu berupa raja-raja dengan tulisan huruf-huruf Arab di tembok rumah baru tersebut. Ya. Saya akan menuliskan bentuk rajanya di kertas, nanti bisa Sobat Klasik lihat, ini contoh rajanya. Nah, seperti mem, lam, lalu mem lagi, ada dua memnya setelah lam, habis itu alif 3 kali, lalu seperti kayak lafaz Allah. Nah, seperti ini. Kemudian mem lagi ada 4 mem, lalu ain 2 kali, lalu lamnya bentuknya seperti ini ya. Nah, ini contoh raja menempati rumah baru. Contoh raja-raja yang sudah saya tuliskan barusan itu merupakan huruf-huruf Arab yang diwakili oleh huruf mim, huruf lam, huruf alif, yang menurut naskah ini berfungsi untuk menjaga rumah baru ketika akan ditempati dan harapannya agar rumah tersebut mendapatkan keberkahan, lalu dihindarkan dari segala keburukan dari rumah itu dan lain sebagainya. Itu tentang jimat menempati rumah baru. Kemudian naskah ini menyebutkan mengenai jimat untuk memperlaris dagangan. Nah, bagi para Sobat Klasik yang punya usaha perdagangan atau jual apa di pasar, punya toko dan sebagainya, nah mungkin jimat raja ini bisa digunakan bagi Sobat Klasik yang mempercayai itu ya. Naskah ini menjelaskan tentang itu, contoh dari jimat untuk memperlaris dagangan. Nah, bentuk rajanya seperti ini. Nah, alif 2 kali, lalu to, mim 2 kali, kemudian alif lagi 2 kali, lalu ain, lalu mim lagi, kemudian ha sama lam digabung seperti kata hal dalam bahasa Arab, lalu alif, wawu, dan shot, dan seperti fa tapi tanpa titik. Nah, ini agar memperlancar dagang. Bentuk raja yang saya tuliskan barusan yang diwakili dengan huruf alif, ada huruf to, ada ain, ada ha, shot, wawu. Nah, itu saya belum mengetahui sih sebenarnya apa makna-makna dari keterwakilan terhadap huruf-huruf Arab tersebut. Nah, nanti bisa Sobat Klasik cari, Sobat Klasik
searching di Google, di buku-buku tentang jimat dan sebagainya. Nanti bagi sobat klasik yang sudah mengetahui apa makna dari tiap-tiap huruf dari raja-raja yang menggunakan lafaz-lafaz Arab, bisa sobat klasik cantumkan di kolom komentar ya. Nanti untuk pengetahuan para sobat klasik yang lainnya mengenai makna dari raja-raja pada jimat tersebut. Nah, naskah ini hanya menjelaskan di mana raja tersebut ketika setelah ditulis di kertas untuk memperlaris dagangan agar dagangannya itu cepat laku, banyak pembelinya, ditulis di kertas dan ditaruh di sela-sela dari dagangannya seperti itu, entah di mejanya atau di lemari tempat penjualannya di tokonya. Nah, itu tidak ada ketentuan. Naskah ini tidak memberikan ketentuan secara pasti di mana raja itu harus ditaruh atau ditempelkan. Nah, hanya dikatakan ditaruh ya di antara dagangan-dagangan tersebut. Nah, itu bentuk rajanya. Kemudian jimat berikutnya, ajaran dari naskah ini adalah tentang jimat keselamatan. Nah, bagi para sobat klasik yang suka bepergian, yang sering bekerja di luar kota, sering traveling dan sebagainya di dalam perjalanan, nah mungkin jimat ini bisa berguna untuk melindungi dari hal-hal buruk, untuk menjaga keselamatan para sobat klasik. Nah, tentu saja bagi sobat klasik yang punya keyakinan mengenai hasil dari raja ini ya, dari jimat ini ya, saya hanya memaparkan bagaimana naskah kuno ini menjelaskan mengenai jimat-jimat tersebut. Nah, bentuk jimat dari keselamatan adalah seperti ini contohnya. Pertama adalah huruf wawu, lalu alif, kemudian wawu lagi, terus ro, kemudian ro lagi, kemudian lam, alif, kemudian seperti ini modelnya. Nggak tahu ini apa, huruf apa ini. Kemudian wawu, lam, dan wawu. Nah, ini raja untuk keselamatan. Itu contoh tulisan raja untuk keselamatan. Nah, sayangnya sobat klasik, naskah ini tidak menjelaskan di mana tulisan raja ini harus ditaruh. Apakah ditaruh di dompet, apakah harus ditempel di baju, atau ditaruh di tas, atau ditaruh di leher seperti kalung, dibuat kalung, atau untuk gelang dan sebagainya. Tidak ada penjelasan. Naskah ini hanya menjelaskan bentuk raja untuk keselamatan adalah seperti tadi yang sudah saya tuliskan. Nah, kemudian ajaran berikutnya, jimat berikutnya yaitu mengenai untuk menyembuhkan orang sakit ketika sakitnya adalah sakit mata. Nah, bisa untuk menghindari dari penyakit mata, atau juga ketika ada orang sakit diberikan raja atau jimat ini agar cepat sembuh dari penyakitnya tersebut. Nah, modelnya seperti ini, rajanya ini berbeda dengan tulisan raja yang sebelumnya ya, yang tadi sudah saya tuliskan. Kalau yang jimat untuk menyembuhkan penyakit mata ini bentuknya membulat seperti ini contohnya. Ada bulatan di tengah, lalu ada lafaz Muhammad. Nah, kemudian ada lafaz Abu Bakar, kemudian Muhammad lagi, kemudian ada Isa di sini. Nah, kemudian ada Umar. Nah, kemudian ada Utsman, lalu Ali. Nah, sehingga raja untuk menyembuhkan orang sakit adalah nama-nama nabi dan juga para sahabat. Itu contoh tulisan raja untuk penyembuhan terhadap penyakit mata ya. Bentuknya bukan huruf-huruf Arab yang diwakili oleh huruf wawu, alif, mim dan sebagainya seperti jimat sebelumnya. Kalau yang untuk penyembuhan penyakit mata ini bentuknya adalah lafaz-lafaz, yaitu diwakili dengan lafaz-lafaz nabi, penyebutan nama-nama nabi, yaitu Nabi Muhammad, Nabi Isa, lalu juga para sahabat. Ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, itu merupakan contoh bentuk raja untuk menyembuhkan orang sakit. Dan di naskah ini menyebutkan ketika
menggunakan raja ini untuk jimat untuk penyembuhan orang sakit, tata caranya yaitu ketika sudah menuliskan di kertas, kemudian jimat tersebut ditempelkan di bagian mata yang sakit. Nah, penjelasannya seperti itu, ditempelkan untuk beberapa menit, beberapa jam, tidak ada penjelasan lebih lanjut, hanya dijelaskan ditempelkan di bagian mata yang sakit. Bahasan berikutnya yaitu mengenai jimat mencari jodoh. Nah, para sobat klasik yang masih mencari pasangan, mencari calon istri, mencari calon suami, nah mungkin jimat ini bisa menjadi alternatif ya. Nah, saya tidak menganjurkan, bukan ini ya bisa digunakan, enggak. Ini naskah ini menjelaskan ketika mencari pasangan bisa menggunakan jimat ini. Nah, seperti ini bentuk jimatnya. Wawunya panjang ya ternyata. Di naskahnya itu wawunya panjang. Kemudian ada lam, alif, kemudian ada wawu, ada lam tanpa alif, kemudian ba dan alif bersambung, kemudian huruf alif sebanyak 6 kali. Nah, kemudian di bawahnya ada tambahannya lagi, wawu lagi yang panjang seperti di atas, kemudian mim kebalik, nah, bulatannya terbalik, lalu alif 2 kali, kemudian lam alif 2 kali, kemudian ha 2 kali, kemudian ain seperti ain di tengah, nah seperti ini, kemudian alif, terus lam sama ha ketika bersambung, dan seperti huruf 8 dalam angka Arab. Nah, itu contoh bentuk rajanya ya sobat klasik, yang diwakili oleh huruf-huruf yang mana hurufnya ada di bagian depan seperti huruf wawu yang panjang. Nah, itu berbeda dengan bentuk huruf-huruf yang sebelumnya ya. Raja-raja sebelumnya itu berbeda. Kalau di situ diwakili huruf pertama dengan bentuk tulisan wawu panjang. Itu jimat untuk mencari jodoh, dan juga tata caranya yaitu ditulis di kertas. Nah, dinulis ing dluwang kertas, yaitu ditulis di atas kertas, kemudian jimatnya itu dibawa kemana-mana, entah itu ditaruh di dompet, di tas, dimanapun, ketika orang tersebut bepergian atau ya kemana saja, itu jimat itu harus dibawa. Nah, itu tujuannya untuk ketika bertemu dengan seseorang, bertemu dengan orang. Nah, kalau orang itu memang cocok dengan dirinya, maka akan mempermudah dia yang punya raja itu atau yang mengamalkan jimat tersebut mendapatkan jodoh yang diinginkan sesuai yang diharapkannya. Nah, itu contoh bentuk rajanya. Nah, itulah sobat klasik, ada 5 jimat yang diajarkan oleh naskah kuno ini. Bagi sobat klasik yang punya keyakinan mengenai itu, silahkan diamalkan. Bagi sobat klasik yang tidak punya keyakinan mengenai khasiat dari raja-raja jimat tersebut, ya ini hanya sekedar pengetahuan bagi para sobat klasik bahwa pada naskah-naskah kuno dulu banyak kitab-kitabnya itu juga berisi tentang jimat-jimat atau raja-raja yang diyakini mempunyai khasiat atau kemanfaatan tersendiri. Oke, terima kasih atas partisipasi sobat klasik yang sudah menonton video saya. Semoga memberikan manfaat. Ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.